Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan, melanjutkan mata pelajaran kemarin pada bab 2 Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Tapi karena teman-teman KPA belum hadir di kelas, jadi saya akan memberitahukan bahwa kelasnya sudah dimulai. Oke, itu tadi sudah saya menginfokan bahwa kelas sudah dimulai. Jadi kita tunggu teman-teman KPA untuk hadir di kelas ya. Oh, ini sudah ada Mbak Aisyah masuk kelas. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aisyah. Halo, malam juga. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Sehat? Untuk suara saya dan tampilannya bagaimana Mbak Aisyah? Oke, alhamdulillah ya, sehat. Untuk ini, suara oke. Tampilannya bagaimana? Oke juga. Ini langsung kita start saja ya Mbak ya, kelasnya ya. Nanti biar Mbak Yeti menyesuaikan saja ya. Saya open dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan dengan materi Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kemarin kita sudah belajar sejarah Pancasila ya. Jadi bagaimana prosesnya Pancasila hingga sekarang menjadi sebuah ideologi atau dasar negara Indonesia. Dan kemarin tanggal 1 Juni itu kita habis memperingati Hari Pancasila ya Mbak ya. Oke. Untuk sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, sebentar saya turunkan dulu. Di sini kita akan belajar tentang pemilihan umum atau pemilu dan juga pilkada atau pemilihan kepala daerah di Indonesia, di mana meliputi pemilihan umum di Indonesia dan pilkada itu tersebut. Terus kita juga akan belajar lembaga negara Republik Indonesia. Ada MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusional, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga susunan pemerintahan Indonesia. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama itu tentang pemilu ya. Oke, saya turunkan dulu. Ini di sini. Ini ada gambar ini rapat ya. Sebentar. Nah. Oh, ini Mbak Yeti sudah hadir. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Yeti, apa kabar? Halo Mbak Yeti, apa kabar? Bisa dengar suara saya Mbak? Oke, untuk tampilannya bagaimana?
Oke, dengar juga ya. Oke, kalau gitu saya langsung mulai ya. Di sini ya teman-teman kita punya gambar ya. Ini sedang rapat pemerintahan. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat sekumpulan orang yang dapat bertindak sebagai pemerintah ya. Jadi mereka bekerja untuk pemerintahan negara Republik Indonesia. Di mana ya pemerintahan itu merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan negara. Setiap negara itu pasti memiliki suatu pemerintahan teman-teman, karena syarat dari berdirinya suatu negara itu adalah pemerintahan yang berdaulat ya. Tujuannya itu untuk mewujudkan proses pembangunan yang lebih baik. Di mana proses pembangunan suatu negara itu dilakukan melalui suatu sistem penyelenggaraan negara. Salah satu contoh dari sistem tersebut adalah sistem pemerintahan ya. Oke. Saya turunkan dulu sebentar. Jadi, sistem pemerintahan suatu negara ya teman-teman ya, itu memiliki peran atau tempat yang sangat penting dalam suatu negara. Karena merupakan salah satu unsur tegaknya suatu negara. Jadi, sistem pemerintahan ini mengarahkan negara dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam proses penyelenggaraan negara. Jadi, jika ada suatu permasalahan dalam suatu negara, sistem pemerintahan ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut ya. Terus nah di sini nanti teman-teman dalam kita belajar sistem pemerintahan, makanya teman-teman akan diajak untuk mengenal proses pemilu dan pilkada, juga tentang lembaga-lembaga negara, baik yang sebelum amandemen maupun sesudah amandemen, dan juga fungsi dan tugas dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nanti kita akan mengenal siapa saja sih pemerintahan pusat itu dan siapa saja sih pemerintahan daerah. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama kita akan belajar tentang pemilu dan pilkada. Pasti teman-teman ya sudah pernah mengikuti pemilu ya. Kalau ini teman-teman waktu ini di luar negeri ketika pemilihan presiden Indonesia, teman-teman ikut memilih tidak? Apa mungkin di sana ada suatu KPU ya, Komisi Penyelenggaraan Pemilu Umum, di sana yang memadai atau menjadi wadah sebagai tempat menyalurkan aspirasi teman-teman untuk Oh ini Mbak Yeti katanya pernah nyoblos ya untuk pemilihan presiden atau mungkin ini pilkada. Ini pernah nyoblosnya ini waktu di luar negeri apa di Indonesia Mbak? Oke, jadi pasti pernah ya, karena teman-teman usianya sudah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Oh di Indonesia sama di Taiwan ya. Oh berarti di Taiwan juga ini ya, ada suatu lembaga yang mewadahi teman-teman ya, berarti dalam pemilu ya di sana ya. Apa ikut pemilihan Taiwan ini kalau yang di Taiwan? Oh berarti ini ya, berarti teman-teman bisa menyalurkan aspirasinya dan pendapatnya ya. Jadi dalam pemilu ya di teman-teman di Indonesia, kita harus mengerti arti dan tujuannya. Nah, karena Indonesia ya negara kita ini memiliki sistem pemerintahan demokrasi. Ya. Nah, arti dari pemerintahan demokrasi ini adalah pemerintahan tertinggi ya, itu dipegang oleh rakyat. Jadi dari, oleh, untuk rakyat. Jadi semuanya dari, oleh, untuk rakyat. Jadi semuanya dikembalikan kepada rakyat. Makanya sebagai bentuk wujud sistem pemerintahan demokrasi, Indonesia itu salah satunya melakukan pemilu atau pemilihan umum. Dimana kalau sekarang
sejak tahun 2004 ya teman-teman ya. Presiden ya, jadi pemilu itu dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden dan juga anggota legislatif ya. Kalau dulu sebelum tahun 2004 pemilu itu hanya dilakukan untuk memilih anggota legislatif. Anggota legislatif itu seperti MPR, DPR seperti itu. Nah, untuk presiden dan wakil presidennya itu dipilih oleh MPR. Karena setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, ya, jadi sudah tidak ada lembaga tertinggi negara Indonesia, semua negaranya itu sama, ya. Semua lembaga negaranya itu sama. Makanya setelah tahun 2004 pemilu itu dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Jadi kalau eksekutif itu memilih presiden dan wakil presiden. Kalau legislatif itu untuk memilih DPR, MPR, DPD dan sebagainya ya. MPR. Oke. Nah, di sini ya teman-teman. Karena tadi Indonesia itu memiliki sistem pemerintahan demokratis ya. Maka diadakannya pemilu di mana memiliki tujuan ada 5 tujuan dari pemilu. Yang pertama itu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Yang kedua sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. Yang ketiga untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden atau ini sekali lagi eksekutif ya. Ini eksekutif. Terus yang keempat itu melaksanakan pergantian pemegang kekuasaan pemerintahan secara aman, damai dan tertib. Yang kelima menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Itu tujuan secara umum dari penyelenggaraan pemilu. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, di dalam penyelenggaraan pemilu ya teman-teman, ada asas yang harus dilaksanakan atau dipegang teguh. Nah, asas pemilu itu ada 6 ya, atau yang sering disingkat dengan istilah Luber-Jurdil. Di mana Luber-Jurdil ini adalah kepanjangan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi ada 6 asas ya. Pemilu ada 6 asas, sekali lagi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dimana kalau disingkat menjadi Luber-Jurdil. Oke, untuk asas langsung ini artinya adalah kita itu memberikan suara secara langsung tanpa perantara. Sebagai contoh, Mbak Yeti memiliki hak untuk memilih presiden seandainya. Nah, ini tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Jadi Mbak Yeti harus datang sendiri ke KPS ya untuk memberikan suara. Jadi harus memberikan suaranya secara langsung. Jadi tidak boleh diwakilkan atau hak suaranya diberikan kepada orang lain. Ini yang dimaksud dengan asas langsung. Terus asas umum ini maksudnya pemilu itu berlaku bagi seluruh warga Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan tanpa adanya diskriminasi. Baik diskriminasi warna kulit, agama dan lain sebagainya. Siapapun yang merupakan warga negara Indonesia jika usianya sudah memenuhi syarat yaitu 17 tahun atau sudah pernah menikah, dia memiliki hak untuk menjadi peserta pemilu. Ya.
Jadi syarat dari menjadi peserta pemilu pertama adalah warga negara Indonesia, yang kedua usianya lebih dari 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah, asas yang ketiga itu adalah bebas. Maksudnya di sini warga negara Indonesia itu berhak memilih dan dapat menggunakan haknya dan dijamin keamanan untuk melakukan pemilihan ya dalam pemilu ini menurut hati nuraninya ya, tanpa ada pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dengan cara apapun. Jadi bebas memilih siapa nanti yang dipilih dalam mewakili aspirasinya. Maksudnya bebas ini bebas memilih. Jadi teman-teman boleh memilih siapa saja ya, tanpa harus ada paksaan atau pengaruh atau tekanan dari pihak siapapun. Ini yang dimaksud dengan bebas. Kemudian asas rahasia di sini maksudnya setiap pemilih atau peserta pemilu itu dijamin hak suaranya, itu dijamin kerahasiaannya. Jadi tidak akan diberitahukan, dibeberkan ke umum. Jadi teman-teman di sini dijamin hak asasi untuk kerahasiaan suaranya ini ya. Jadi tidak ada yang tahu. Tadi teman-teman pilih contohnya wakil ini A seandainya. Dicobloslah A, dimasukkan ke kotak suara. Nah, kerahasiaan tadi teman-teman milih A ini tidak akan diberitahukan kepada siapapun. Maksudnya rahasia di situ. Nah, asas yang kelima jujur. Di sini jujur berarti dalam penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan ya, juga pemerintahan, juga partai politik, peserta pemilu, pengawas, pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi ini ya transparan, tidak ada. Kalau fenomena yang sering terjadi itu kan seperti dikasih ini ya, uang, kamu harus memilih ini. Nah, sebenarnya itu sudah melanggar beberapa asas. Satu, asas bebas. Jadi teman-teman mendapatkan pengaruh dan juga termasuk itu paksaan. Ya. Terus di situ teman-teman juga dalam melakukan pemilu ya, itu sudah tidak jujur. Nah, ini sudah tidak sesuai lagi dengan asas pemilu. Nah, asas yang terakhir itu adalah adil. Maksudnya di sini semua orang, baik itu peserta pemilu, baik peserta pemilih ya, baik itu panitianya, itu memiliki hak yang sama dan perlakuan yang sama, tidak ada yang dibedakan. Ya, itu yang dimaksud dengan asas adil. Untuk asas pemilu mungkin ada yang ditanyakan teman-teman. Bagaimana? Mbak Aisyah sama Mbak Yeti, asas pemilu luber jurdil, langsung artinya memberikan suara secara langsung. Oh, enggak ada ya. Umum berarti ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan. Bebas dalam memberikan aspirasinya. Rahasia, suara kita dalam memilih itu dijamin kerahasiaannya. Jujur, ini kita harus bersikap jujur dalam melakukan pemilu dan juga adil. Semua pihak itu diperlakukan yang sama, tidak ada yang dispesialkan atau dianaktirikan. Nah, itu adalah asas dari pemilu. Kemudian di sini ada pelaksanaan pemilu di Indonesia. Nah, pemilu ya teman-teman ya, itu kan tadi sudah saya sebutkan, ini adalah wujud dari demokrasi Pancasila. Ya, karena kekuasaan tertinggi negara itu dipegang oleh rakyat, ya, makanya Indonesia melakukan atau melaksanakan pemilu. Nah, yang dimaksudkan di sini itu adalah untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dalam pemusyawaratan perwakilan sesuai dengan konstitusi negara. Setiap negara di Indonesia
ini ya, dalam menyelenggarakan pemilu itu memiliki hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. Maksudnya di sini hak pilih aktif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan. Jadi setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan dalam pemilu. Nah, kalau untuk hak pilih pasif di sini maksudnya hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan. Kalau ini kalau aktif itu untuk memilih, kalau pasif untuk dipilih. Ya. Bedanya. Nah, setiap warga negara Indonesia ya teman-temannya, dalam memperoleh hak pilih aktif itu harus memenuhi persyaratan, ya. Jadi bukan peserta pemilu, jadi pemilih ya, sebagai daftar peserta pemilih. Jadi contohnya kita yang memilih. Nah, itu ada persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003. Syaratnya yaitu yang pertama, tadi sudah saya singgung sedikit, itu berusia 17 tahun minimal ya, atau sudah pernah menikah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, terbukti tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya. Jadi sehat jasmani rohani. Ya. Ini mah rohani ya, ini ya. Dia tidak gila. Dan yang ketiga, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, apakah ini maksudnya di sini jika seseorang, suaranya mulai error, coba saya logout sebentar ya Mbak ya. Ini baru loading, kita tunggu sebentar. Ini sudah. Halo Mbak, gimana suaranya sekarang mulai error lagi? Halo Mbak Aisyah, Mbak Yeti, suaranya sudah normal? Oke, kalau oke. Nah, sekarang itu adalah hak pilih pasif. Tadi ya, kalau aktif itu hak memilih yang akan menjadi badan perwakilan, tapi kalau hak pilih pasif itu hak untuk dipilih. Nah, dia juga ada syaratnya. Mbak Yeti oke, Mbak Aisyah semoga sudah lancar ya. Hak pilih pasif juga ada syaratnya teman-teman. Di sini yang pertama itu adalah warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 tahun atau lebih, jadi minimal 21 tahun. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, dia berdomisili di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. Kalau sekarang itu nyebutnya SMA ya. Jadi minimal pendidikannya adalah SMA. Itu syarat hak pilih pasif. Masih ada selanjutnya ini sampai 11. Yang keenam,
setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Bukan bekas anggota organisasi terlarang atau PKI, ya, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya. Jadi tidak termasuk anggota organisasi atau lembaga yang dilarang oleh Indonesia, contohnya PKI. Nah, yang kedelapan, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kesembilan, tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang ke-10, sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan dari dokter. Yang ke-11, terdaftar sebagai pemilih. Nah, sampai saat ini ya teman-teman, di negara Republik Indonesia itu telah dilaksanakan pemilihan umum. Kalau dulu itu, ini mah data yang dulu ya, ini tidak ya. Ya, kalau dulu itu pemilihan umum pertama kali itu dilakukan 1955, ya. Tapi ini masih memilih anggota legislatif atau anggota MPR, DPR, DPD ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau seperti itu 55, 60, 65, 65, 70. 75, 80, 85. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya sampai sekarang berapa. Oke, nah ini dia sudah dijelaskan ya. Pemilu tahun 1155. Ini adalah pemilu pertama ya. Ini sering sekali keluar kapan pemilu pertama itu dilaksanakan. Jadi teman-teman boleh dicatat. Berdasarkan soal-soal yang kemarin ya, itu sering sekali keluar ini. Jadi pertama kali pemilu di Indonesia itu dilaksanakan pada tahun 1955. Di mana pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dan juga konstituante. Dasar hukum dalam melakukan pemilu tahun 1955 itu adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang pemilu. Pemilu ini sering disebut dengan pemilu 1955 dan telah dipersiapkan sejak pemerintahan Perdana Menteri Nasir. Namun pemilu baru terlaksana pada saat pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Oke, itu adalah pemilu pertama. Nah, di sini sesuai dengan tujuannya, pemilu 55 ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama ya teman-teman ya, itu untuk memilih anggota DPR, diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Kalau tahap yang kedua itu untuk memilih 514 anggota konstituante, diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pada tahap yang kedua ya, dalam pemilu 1955 ini, Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia menjadi partai-partai pemenang pemilu. Jadi banyak partai besar ya, beberapa partai besar pada waktu itu. Contohnya itu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Itu pada pemilu tahun 55. Nah, sekarang pemilu tahun 1971. Nah, kemudian pada pemerintahan masa Orde Baru, ya. Nah, tahun 1971 ini ya teman-teman ya, ini merupakan pemilu pertama pada masa Orde Baru. Jadi dimulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan kapan mulainya pemilu pada masa Orde Baru, itu dimulai tahun 1971. Ya, dilaksanakan pada tanggal 3 Juli. Nah, dasar hukumnya itu adalah TAP MPRS nomor XL2 MPRS 1968. Nah, sekarang sudah dirubah menjadi TAP MPRS nomor 11 MPRS 1966. Selain itu juga dasarnya adalah Undang-Undang nomor 15 1969 tentang pemilu dan juga Undang-Undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Nah, tadi ya. Jadi sebelum tahun 2004 ya teman-teman ya, pemilu itu dilaksanakan untuk memilih anggota, kalau enggak MPR, DPR, konstituante, seperti itu ya. Nah, untuk 71 ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, diikuti oleh 10 partai. 10 partai tersebut adalah Golkar atau Golongan Karya, Nahdlatul Ulama atau NU, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam. Jadi diikuti 10 partai dan 5 yang terbesar antara lain ada Golkar, NU, Parmusi, PNI dan juga Partai Syarikat Islam. Itu pemilu tahun 1971. Nah, kemudian dilanjutkan pemilu 1977. Jadi pemilu ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ya. Ini agak sedikit serak dan batuk-batuk, jadi harap maklum ya teman-teman ya, suaranya agak aneh ya. Alhamdulillah. Oke. Maaf tadi saya tinggal minum dulu sebentar. Nah, untuk pemilu kedua pada masa Orde Baru itu dilaksanakan pada 1977. Lebih tepatnya pada tanggal 4 Mei. Dasar hukumnya di sini ada TAP MPR nomor 8 MPR 1973, terus ada Undang-Undang nomor 4 tahun 1975. Terus ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1975 tentang susunan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ya. Sebelum pemilu tahun 1977 dilaksanakannya teman-teman ya, pemerintah itu telah mengeluarkan ketetapan tentang peleburan atau fusi partai politik yang dituangkan dalam UU Undang-Undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar. Di sini ketika dilakukan peleburan atau fusi partai politik, hal itu mengakibatkan pemilu tahun 1977 itu hanya diikuti oleh 3 partai. Ya, 3 partai atau organisasi peserta pemilu atau OPP. Nah, partai yang mengikuti ya karena adanya fusi atau peleburan partai politik, jadi pemilu 1977 ini hanya diikuti oleh 3 partai. Antara lain ada P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, di mana P3 ini bergabung dengan NU, terus Parmusi atau Partai Muslimin Indonesia, Pergerakan Tarbiyah Islam atau PERTI, dan Partai Syarikat Islam atau PSII. Nah, partai yang
kedua yang ikut OPP atau peserta pemilu itu adalah Golkar atau golongan karya, di mana Golkar ini yang merupakan suatu golongan fungsional yang terdiri dari buruh dan pegawai, petani, pengusaha nasional, alim ulama, dan juga angkatan 45 dan angkatan jasa. Partai yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, di mana Partai PDI ini merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia atau PNI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, dan Murba, juga Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. Jadi karena adanya peluburan tadi ya, jadi beberapa partai itu mereka bergabung menjadi satu, jadi hanya diikuti oleh 3 partai politik. Adapun hasil pemilunya itu menempatkan Golkar ya teman-teman ya sebagai suara terbanyak. Kemudian ada P3, terus baru PDI. Nah, kemudian pemilu tahun 1982 itu pemilu ketiga pada masa Orde Baru yang dilaksanakan tanggal 2 Mei 1982. Dasar hukumnya dalam pelaksanaan pemilu ya teman-teman ya, itu ada Undang-Undang Nomor 7 MPR 1978, ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1980, terus ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1980 ya, itu mengatur MPR, DPR, dan DPRD, di mana pemilunya hanya diikuti 2 partai politik ya. Di sini di sini saya organisasi peserta pemilu atau OPP itu terdiri dari 2 partai politik dan golongan karya, berarti 3 ya. Nah, pemilu tahun 1982 itu dilaksanakan di 27 provinsi. Jadi di seluruh Indonesia ya, 27 provinsi. Karena integrasi Timur-Timur ke Indonesia sehingga mempengaruhi pembagian kursi di DPR dan MPR. Pemilu 82 ini ya, pemenangnya atau suara terbanyak itu didapatkan oleh Golkar atau golongan karya, baru P3 dan juga Partai Demokrasi Indonesia. Jadi sama dengan 1977 pemilunya hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu Golkar, P3 dan PDI. Kemudian pemilu tahun 1987 itu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia ya, tanggal 23 April 1987. Ini peraturannya sebentar. Di sini dijelaskan ya teman-teman ya. Sebelum pemilu 1987 dilaksanakan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golkar menetapkan bahwa Pancasila menjadi satu-satunya asas bagi setiap partai politik dan Golkar. Sehingga Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang semula gambar Ka'bah itu diganti dengan lambang bintang. Hasil dari pemungutan suara pun itu masih sama, yaitu dimenangkan oleh Golkar, kemudian baru P3 dan PDI. Terus tahun 1992 tadi ya, 71, 77 terus dan seterusnya sampai ke pemilu kelima masa Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1992. Dasar hukumnya di sini TAP MPR nomor 3 tahun 88, terus Undang-Undang nomor 1 tahun 85,
dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990. Nah, pada pemilu ini ya teman-teman ya, pemenangnya tetap sama, yaitu Golkar sebagai pemenangnya tadi, dan kedua P3 dan juga PDI. Terus pemilu tahun 1997 ini merupakan pemilu ke-6 dalam masa Orde Baru. Hasilnya pun masih sama, menempatkan Golkar sebagai pemenang pemilu. Terus pemilu tahun 1999 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri ya teman-teman ya, pada tanggal 21 Mei 1998, jabatan presiden itu digantikan oleh wakil presiden, yaitu Bahrudin Yusuf Habibie. Atas desakan masyarakat, Presiden Habibie mengeluarkan keputusan untuk mempercepat pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2003 dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Nah, alasan untuk mempercepat pemilu itu ya teman-teman ya, itu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilu tahun 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Makanya Presiden B.J. Habibie itu mempercepat adanya pemilu supaya mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari publik, masyarakat, dan juga dunia internasional. Hal itu kemudian dilakukan atau dilanjutkan dengan penyelenggaraan sidang umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Jadi setelah dilakukannya pemilihan anggota MPR, DPR, dan DPD, kemudian diadakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, untuk pemilu tahun 1999 ini teman-teman ya, itu diikuti oleh 48 partai dengan 5 yang terbesar itu adalah PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar atau Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Nah, dari situ teman-teman ini mulai diadakannya pemilu pemilihan presiden. Jadi sebelum tahun 2004, presiden dan wakil presidennya itu dipilih oleh MPR. Ya. Setelah Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu diamandemen atau diperbarui ya. Posisi lembaga negara itu setara, jadi tidak ada yang lembaga negara tertinggi. Kalau dulu sebelum amandemen, lembaga tertinggi negara itu adalah MPR. Tapi setelah diamandemen, posisinya sama semuanya, sederajat. Nah, pada waktu itu pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dilakukan atau diadakan pemilu. Oke. Jadi dalam pelaksanaan pemilu pemilihan MPR DPR, pemilihan presiden ini juga terpisah ya, dilaksanakan terpisah. Jadi tidak barengan. Di sini disebutkan pemilu tahun 2004 itu adalah pemilu pertama rakyat memilih presiden secara langsung. Sebentar, saya minum dulu sebentar ya teman-teman ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan karena sebelumnya presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR dan anggota-anggotanya dipilih melalui presiden. Jadi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden itu jadi satu, tidak terpisah ya teman-teman ya. Pada waktu itu
dalam pemilu 2004 pasangan calon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden terus bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah. Dasar hukumnya itu Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan juga Undang-Undang RI nomor 22 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan serta Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Itu adalah undang-undang yang mengatur pemilu tahun 2004. Jadi waktu dilaksanakannya pemilu tahun 2004 itu pelaksanaannya dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama itu pemilu legislatif di mana pemilu ini diikuti oleh 24 partai politik. Pelaksanaannya tanggal 5 April 2004. Tujuannya untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD tingkat provinsi. Jadi namanya legislatif ya. Diingat-ingat sekali lagi, kalau ada legislatif di sini yang dimaksudkan adalah DPR, MPR, seperti itu ya. Kalau legislatif. Oke. Nah, saya lanjutkan tahap yang kedua itu pemilu presiden putaran pertama. Nah, putaran pertama ini jadi di sini disebutkan ya teman-teman ya, apabila dalam pemilu pasangan calon memperoleh suara lebih dari 50%, maka pasangan tersebut langsung ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya. Selebih itu, pemilu presiden putaran kedua akan diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu presiden dan putaran presiden. Jadi di sini maksudnya teman-teman ya, dalam pemilu jika ada satu pasangan calon dia dapat suara minimal 50% dari banyaknya suara, dia akan langsung diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Tetapi jika ada pasangan calon yang mendapatkan suara, maksudnya yang di ini seperti ini. Jadi kalau ada yang mendapatkan suara kurang dari 50%, ya, jika seluruh peserta pemilu itu tadi ya kurang dari 50%, maka 2 peserta ya calon yang suara terbanyak dia akan mengikuti pemilu putaran kedua. Bisa dipahami yang ini teman-teman? Oke. Nah, di sini pada waktu pemilu 2004 ya teman-teman ya, ada 5 calon. 5 calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama itu Haji Wiranto SH dan Insinyur Haji Salahuddin Wahid ya dari PT Golkar. Terus ada Hajah Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Ahmad Hashim Musyadi dari PDIP. Terus ada Profesor Dr. HM Amin Rais dengan Dr. Insinyur Haji Siswono Yudo Husodo. Terus ada yang keempat Haji Susilo Bambang Yudhoyono dengan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Yang kelima pasangan Dr. Haji Hamzah Has dengan Haji Agung Gumelar. Nah, itu 5 pasangan calon
dalam pemilu tahun 2004. Nih di sini ada gambar suara ya. Oke, nah tetapi dalam pemilu tadi teman-teman ya, dalam pemilu tadi 2004 dari 5 calon ini semuanya tidak ada suara yang mencapai atau lebih dari 50%. Nah, jika seperti ini maka diambil dua partai suara terbanyak. Suara terbanyak, terus kemudian diadakan pemilu putaran kedua. Nah, dalam suara terbanyak waktu itu adalah Haja Megawati Soekarno Putri dengan Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan Muhammad Yusuf Kalla ya. Mereka melakukan pemilu putaran kedua yang diselenggarakan pada 20 September 2004 dan pada waktu itu pemenangnya adalah Bapak SBY dan Bapak Yusuf Kalla. Jadi jika dalam pemilu ada yang mendapatkan suara lebih dari 50%, maka dia akan langsung diangkat menjadi wakil presiden dan presiden. Tetapi jika tidak ada yang mendapatkan minimal 50%, ya, maka akan diadakan pemilu kedua. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Itu tadi dalam pelaksanaan pemilu. Jadi pemilu pertama kali di Indonesia itu dilaksanakan pada tahun 1955. Ya. Sampai sekarang teman-teman tinggal hitung tadi. Sampai 2004 itu ada berapa, terus sekarang dihitung 5 tahun sampai sekarang. Ada yang ditanyakan sampai sini teman-teman? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan dalam pemilihan kepala desa atau pilkada. Jadi tadi kita sudah belajar pemilu dengan asasnya Luber Jurdil. Kemudian kita akan belajar dengan pemilihan kepala daerah atau Astagfirullah, maaf ya teman-teman ya, ini sedikit nguap. Pemilihan kepala daerah atau pilkada. Tadi ya dari hasil pemilu 2004 diketahui bahwa pemenang dari pemilu adalah Bapak SBY dengan Bapak Yusuf Kalla, sehingga keduanya ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden RI, di mana beliau dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004 oleh MPR. Nah, selanjutnya pemilihan kepala daerah atau yang sering disebut dengan pilkada itu merupakan sarana untuk memilih para kepala daerah di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota. Ya, tadi kalau pemilu itu dia untuk memilih pemerintahan pusat, ya, seperti MPR, presiden dan wakil presiden, seperti itu. Nah, kalau pilkada ini untuk memilih para pemerintahan yang berada di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Pemilihannya juga sama. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, sistem pemilunya juga sama, dilakukan atau dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Nah, di sini disebutkan proses pemilihan kepala daerah di Indonesia. Oh, ini sudah diingatkan 5 menit. Tinggal 5 menit lagi waktunya ya. Saya lanjutkan. Proses pemilihan kepala daerah di Indonesia itu mulanya juga tidak dilakukan secara langsung ya, sama seperti presiden dan wakil presiden.
Tapi mereka itu ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Tetapi sejak tahun 2004 ini pemilu kepala daerah atau pilkada juga dilaksanakan secara langsung atau dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu sama dengan presiden. Oke, karena waktunya ini sebentar saya cek dulu habis ini apa. Oh, masih ini ya. Masih banyak sekali. Tapi karena waktunya tinggal 4 menit lagi, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, nanti minggu depan kita lanjutkan untuk pilkada. Tadi kita sudah belajar ini ya, saya ulas materinya sebentar ya teman-teman ya. Jadi Indonesia sistem pemerintahannya itu adalah demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu dipegang oleh rakyat. Sebagai bentuk demokrasi, makanya Indonesia melaksanakan pemilu. Ya, di mana pemilu ini dia memiliki 6 asas, yaitu kalau disingkat itu luber judil, yaitu langsung, umum, bebas, luber, rahasia, jujur dan adil. Ya. Terus kemudian pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Nah, pemilu pada masa Orde Baru dimulai pada tahun 1971 sampai 1999. Tadi ya saya naikkan ke atas sebentar. Tadi saya lupa. Oke, 71 sampai salah ya, maaf, saya revisi lagi. Oh ya benar. Jadi masa Orde Baru ya untuk pemilunya itu dari 71 sampai 99. Masa Orde Baru. Nah, sejak tahun 2004 pemilihan presiden dan juga pilkada dilakukan atau dipilih langsung oleh rakyat setelah diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekuasaan tertinggi negara yang dipegang oleh MPR ini dihapuskan. Jadi semua lembaga negara itu memiliki tingkatan yang sama. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Halo, Mbak Yeti dan Mbak Isya? Ada yang ditanyakan? Ini waktunya masih ada 2 menit. Oh, kalau tidak ada, ini Mbak Yeti, Mbak Isyanya bagaimana Mbak Isya? Kalau tidak ada ya teman-teman, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, sudah belajar bersama. Semoga tadi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat ya buat teman-teman semua. Tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa hari Senin ya, kita jumpa lagi. Saya tutup hari ini pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Mbak Yeti. Terima kasih juga buat Mbak Isya kehadirannya. Untuk daftar ini, Mbak Yeti sudah ini ya. Untuk daftar itu apa? Buku yang ini buku pegangan kemarin sudah dikasih sama dari kurikulumnya belum Mbak? Nanti saya chat saja ya. Ini waktunya tinggal 40 detik lagi. Kalau seandainya Mbak Aisyah ingin meninggalkan kelas, saya persilahkan. Oh, yang PPKN belum? Ya, nanti saya share untuk daftarnya ya. Nanti saya kirimkan di inbox ya. Nanti boleh di-download, banyak sekali soalnya. Nanti juga ada materi tambahan seperti kebudayaan, agama, dan lain-lain. Oke, Mbak, sampai jumpa. Selamat istirahat.